bohong dengan perbulan. Dari mulai mulu bersuara. Apa itu juga meniberi orang mulai. Sangat mulai doang. Ada boleh. Nah, saya mau kasih kamu baru bulan dari situ. Setelah semuanya sekalian mau dibawa. Jadi sore madi hamu raja kami raja Tobing son naik kami raja di Pamura Puna ima stop naik pasar ton soal panas semua Puna kurang anu sampai tidak jual rumah guna sebelum kita mobil sebelum tadi ini tiba-tiba pagulang-gulang mana semua pena upat-upat kami saya gudang maafin aku dah lima sekarang masih jalan. Dari punya apa? Baru kamu kan sudah sebenarnya jadi yang jalan dulu. Jadi soal 5 tulang. Ada temur dulu. Juga kami membatangnya menang nahan. istirahat tadi ada ya bala asam cuma nala apa dulu harus buat ada buat pada di TikTok. Oh, ada bilang nanti. Jadi sama Oma sama tanya kira. Jadi soal 5 tulang mahamu asal tadi di kami. Jadi soal kita buat bere. Kayak ubah siap. Itu orang udah terekam. Jadi timnas Eropa orang-orang pelanggaran benar. Tim Sabani tengah pinatuba, orang mengapi nasuna. Jadi setiap tulang dari persiapan. Bersama Islam. Jadi langsung Pak. Kita bakal ada itu kan, ada lebih dari itu. Jadi aja baru kabungan, udah semuanya nggak ada itu HP, asasa atau nulis itu. Baik. Atau mah, ubah siapa Pak? Kabur. Pak Prasmanan itu mana nih sebut? Prasmanan asal bebas. Kamu mah kurang. Dengan sini meja depan. Jadi dengan pin, ya kamu udah berat ini. Apa ada hubungannya biasanya kan? Kalau ke hari iya, betul. Matan kau ni betul. Gabi. Kali ini. Dah. Ya, makan kita.
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berhimpun untuk menyaksikan dan mengambil bagian dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Tamrin Sitompul dengan Saudari Tanti Afni Oktavia Lumban Tobing untuk berbagi sukacita bersama mereka beserta keluarga mereka.
Mari saudara kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada hari ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini bersama-sama menyaksikan kedua anakmu, saudara Tamrin dan Tanti, sebentar lagi akan mengikat janji satu sama lain. Tapi sebelum itu ya Bapa, biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menjadi dasar kehidupan dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagi kedua pasangan yang akan mengikrarkan janji, yaitu saudara Tamrin dan Tanti. Dan biarlah firman ini bukan hanya kami dengar, tetapi juga oleh pertolongan Roh Kudus boleh mengubahkan kehidupan kami dan juga menuntun kami senantiasa untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Hosana. Tamrin dan Tanti, ya. Kalau sampai hari ini saudara berdua duduk di tempat ini dalam gereja Tuhan, sudah melangkah sampai sejauh ini, maka kita meyakini itu semua adalah karena perkenanan Tuhan. Tetapi selain itu juga tentunya saudara berdua saling percaya, saling yakin satu sama lain. Sebab rasanya nggak mungkin kalau tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan satu sama lain, saudara berdua ada di tempat ini saat ini, ya. Dan khotbah pada hari ini saya akan memberikan judul, yaitu bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Satu bagian saja firman Tuhan dalam dimensi kasih menurut surat 1 Korintus tadi, bahwa kasih itu adalah dia percaya segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang penting dalam relasi antar manusia yang sehat. Apa itu? Yaitu rasa percaya serta bisa dipercaya. Ini sangat penting, dan hal ini berlaku dalam bidang apapun dalam kehidupan ini. Rasa percaya dan juga bisa dipercaya. Di kantor misalnya, atasan percaya bawahannya. Dia mempercayai bawahannya bahwa bawahannya ini akan sanggup menjalankan tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Di pasar misalnya, pedagang dan pembeli ada rasa percaya. Si pembeli percaya bahwa barang yang dijual ini berkualitas, harganya terjangkau. Karena ada rasa percaya itu, terjadilah transaksi jual beli di pasar. Dalam konteks hubungan masyarakat dengan pemerintah, masyarakat percaya pada pemerintah. Bahwa apa? Bahwa pemerintah punya itikat baik dalam memimpin negeri ini menuju ke arah yang lebih baik. Dan rasa percaya itu dibuktikan dengan apa? Misalnya membayar pajak atau turut berkontribusi membangun negeri seturut dengan kapasitas yang ada pada masyarakat. Dalam lingkup yang paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga,
rasa percaya menjadi lebih penting lagi. Bahkan amat sangat penting. Ya, kenapa? Tanpa rasa percaya, maka relasi antara pasangan suami istri akan selalu diwarnai dengan saling curiga, nggak percaya, ya. Nah, kita percaya pertama-tama pada pasangan kita, ya, calon suami atau calon istri kita. Nanti setelah menikah kepada suami atau istri kita, pertama-tama bukan karena dia sudah membuktikan cintanya, atau setelah dia lulus dari ujian yang sudah kita berikan padanya, tetapi pertama-tama karena kita mencintainya. Titik. Saudara, kalau kita percaya pada pasangan kita, tetapi harus lebih dulu melalui serangkaian tes, ujian, apalagi kalau kita saling menguji satu sama lain, ya, saling menguji. Biasanya apa? Akan terjadi kekecewaan atau konflik manakala pasangan kita menurut kita tidak lulus terhadap ujian yang kita berikan padanya. Jadi jatuhnya apa? Saling menguji, saling tes. Bener nggak sih kamu ini kadar cintanya itu 100%, bahkan 1000%, ya, saling menguji satu dengan yang lain. Jadi awalnya adalah bukan kita saling ngetes, tetapi karena kita sungguh-sungguh mencintai pasangan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kasih itu adalah percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu artinya adalah kita selalu dan terus-menerus percaya. Bukan percaya kalau, artinya percaya ada syaratnya, percaya kalau kamu bla bla bla. Bukan juga percaya yang bersyarat, tetapi saya percaya kamu meskipun dalam realitas kehidupan berumah tangga ada istri yang percaya, ya, percaya hanya karena suaminya selalu berbuat baik, ya, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, maka istri percaya. Percaya sejauh sang suami tidak pernah berbohong, tidak pernah menyeleweng. Sebaliknya juga ada suami yang percaya pada istrinya hanya ketika istrinya memperlihatkan tanda-tanda, ya, bahwa ia memang pantas dipercaya. Lalu ketika sang istri di suatu saat, ya, kemudian menunjukkan gejala-gejala yang mencurigakan, sikap yang berbeda, apalagi menurut sang suami sudah melakukan sesuatu yang menciderai komitmen mereka berdua, suami menjadi tidak percaya. Lalu dia berkata pada istrinya, "Aku tidak lagi bisa percaya kepadamu. Engkau sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini sudah kuberikan dengan sepenuh-penuhnya kepadamu. Engkau sudah mengkhianati saya, maka aku tidak bisa lagi percaya pada perkataanmu, pada janji-janjimu dan sebagainya." Saudara, percaya segala sesuatu itu berarti selalu, terus-menerus percaya. Suami yang sungguh-sungguh mengasihi istrinya atau istri yang sungguh-sungguh menyayangi suaminya selalu dapat berkata apapun yang terjadi. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun isu-isu yang beredar, mencintai berarti percaya segala sesuatu, dan percaya di sini tidak tergantung pada pasangan kita, suami atau istri kita. Kita percaya kepada pasangan kita, ya, sekali lagi bukan pertama-tama karena apa yang dia sudah tunjukkan, tetapi karena saya sungguh-sungguh mencintai pasangan saya. Dan dalam Alkitab, kepercayaan inilah yang nampak dalam kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu perumpamaan, ya, dalam diri sang ayah kepada anak bungsunya yang sudah berbuat salah. Kalau kita membaca Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 24, dikisahkan di sana si anak bungsu itu meminta bagian harta warisan
dari sang ayah ketika ayahnya masih hidup. Ini adalah bukan permintaan yang wajar, tidak wajar, bahkan kurang ajar, sebab ayahnya masih hidup. Permintaan ini sama saja memandang bahwa ayahnya sudah mati. Tetapi sang ayah tetap memberikan bagian harta warisan pada si bungsu. Apa yang terjadi? Dia habiskan hartanya untuk hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting. Ketika semuanya dihabiskan, ludes, tidak bersisa. Dia kembali ke rumah ayahnya, mohon pengampunan ayahnya. Apa yang terjadi? Menarik, luar biasa. Sang ayah menunjukkan kepercayaan yang tanpa syarat, tidak bersyarat. Dia terima kembali si anak yang kurang ajar itu. Dia terima kembali si anak yang sudah melakukan kesalahan, yang sudah melukainya. Dia pulihkan hak sang anak, dipakaikan jubah, dipakaikan sepatu, cincin, dipulihkan hak-haknya sebagai anak, tanpa ada rasa takut bahwa suatu saat mungkin saja si anak akan kembali mengulangi perbuatannya yang keliru itu. Sang ayah sungguh-sungguh percaya akan niat baik sang anak untuk minta maaf. Ini sangat penting, dasar ini, ya. Kepercayaan pada pasangan sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Apalagi kalau nanti LDR sementara, ya, long distance relationship, apalagi seperti itu. Rasa percaya sangat penting. Jauhkan pikiran-pikiran, dugaan-dugaan yang negatif, ya, ketika jarak jauh, ya. Termasuk juga ketika nanti jarak dekat, ya. Saudara, ada banyak pasangan-pasangan yang mengalami kebekuan dalam relasi yang semula harmonis, semula senang, ya, semula romantis, kemudian menjadi semakin tahun menjadi semakin berkurang kadar cintanya, bahkan semakin beku. Apalagi kalau terjadi istri lebih percaya omongan orang lain daripada suaminya sendiri, atau suami lebih percaya pada omongan entah adiknya, entah sahabatnya daripada omongan istrinya. Ini berbahaya. Kalau hal ini terjadi, maka ini menjadi sebuah ironi. Ya, kenapa? Bukankah ironis hidup bersama seseorang yang tidak kita percayai? Jadi nanti ketika pasangan suami istri, nanti ketika sudah bersuami istri, ya, suami istri, Tanti dan saudara Tamrin, ya, pertama adalah dengarkan suara pasangan, ya, percaya, bukan dari kata si A, si B, si C, ya. Kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, datanglah kepada dia, di mana kita sudah mengikat janji setia. Bukan lagi orang tua. Orang tua perlu juga bisa dimintai pendapat, dimintai nasihat, tetapi tetap yang paling utama ketika sudah suami istri adalah pendapat istri, suami kita, itu yang kita dengar, ya. Orang lain boleh memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapat, nasihat, tetapi tetap keputusan ada di tangan saudara berdua sebagai pasangan suami istri. Sekali lagi, mencintai berarti percaya kepada dia yang kita cintai, apapun keadaannya. Perjalanan hidup rumah tangga tidak mulus-mulus saja ke depan. Ada banyak mungkin tantangan, lika-liku, kerikil-kerikil tajam, hal-hal yang mengecewakan dari pasangan kita. Pasangan kita adalah pribadi yang bisa menyembuhkan kita, sekaligus bisa melukai kita. Itu harus kita sadari. Tetapi tetaplah percaya. Yang namanya manusia tentu saja bisa dan dapat melakukan kesalahan. Tidak ada suami yang sempurna di dunia ini. Tidak ada istri yang sempurna di dunia ini, yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tidak pernah ada itu. Kesempurnaan seorang suami atau istri tidak terletak pada kenyataan bahwa dia tidak punya cacat celah, dia tidak punya kesalahan, bukan itu. Atau dia tidak pernah melakukan kesalahan, bukan itu.
tetapi kesempurnaan kehidupan pernikahan terletak pada kesediaan untuk menerima kekurangan, kesalahan, cacat celah dari pasangan kita, dan bersama-sama membangun, memulihkan, memperbaiki, sehingga semakin hari semakin baik. Sama seperti Tuhan yang selalu percaya sama kita. Sekalipun kita berulang kali sudah melukai hatinya, tetapi Tuhan percaya sama kita. Dan kita pun mau percaya, mengembangkan sikap saling percaya dalam kehidupan berumah tangga, Tamrin dan Tanti. Kenapa? Karena saudara berdua saling mencintai satu sama lain. Amin. Kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara Tamrin Sitompul dengan saudari Tanti Afni Oktavia Lumban Tobing, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Makna dan tujuan pernikahan. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia, karena merupakan salah satu rencana Allah dan juga menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Tamrin Sitompul dengan saudari Tanti Afni Oktavia Lumban Tobing. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah, dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Silakan berdiri. Ucapkanlah sekarang janji saudara berdua satu kepada yang lain. Tanti Afni Oktavia Lumban Tobing, di hadapan Allah dan jemaat, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil dirimu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tamrin Sitompul, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku akan berjanji memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memelihara dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Mari kita berdoa bagi mempelai. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, saudara Tamrin Sitompul dengan saudari Tanti Afni Oktavia Lumban Tobing
datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Tamrin Sitompul dengan saudari Tanti Apni Oktavia Lumantobi, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian. Semua berdiri. Cinta padamu. Dari Tanti Apni Oktavia Lumantobi mengadolah sisi bumi pada jari manis tangan kanan suami saudari. Tamrin Sitompul, aku memberikan cincin ini sebagai cinta dan kasih kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami akan membacakan piagam peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Tamrin Sitompul dengan Saudari Tanti Apni Oktavia Lumantobi. Gereja Kristen Indonesia Jatibarang, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan alamat Jalan Siliwangi nomor 43, Jatibarang 45273,
dengan telepon 20234351127. Piagam pernikahan gerejawi dengan nomor 01-MJ-GKI Jatibarang _3 Romawi _2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Siliwangi nomor 43 Jatibarang menyatakan bahwa nama Tamrin Sitompul, tempat tanggal lahir Indramayu 12 Oktober 1989, dan nama Tanti Apni Oktavia Lubantobing, tempat tanggal lahir Parbubu 16 Mei 1992, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian hari dan tanggal Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Jatibarang, Pos Jemaat Pusaka Negara, dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata. Jatibarang 27 Maret 2021, Majelis Jemaat GKI Jatibarang, Pendeta Markus Hadinata sebagai Ketua, Penatua Robi Santoso sebagai Sekretaris, Pendeta Markus Hadinata, pendeta yang dilayani. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, kami telah membacakan piagam peneguhan dan pemberkatan Saudara Tamrin.
Saudara Tamrin Sitompul dengan Saudari Tanti Apni Oktavia Lumban Tobing, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan menghadap jemaat. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Kembali menghadap depan. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, betapa agung dan ajaib rencanamu yang melampaui akal dan pikiran kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa pada hari ini kedua anakmu, Saudara Tamrin dan juga Saudari Tanti sudah dipersatukan sebagai suami istri yang sah di dalam Tuhan. Pimpin dalam kehidupan keluarga mereka berdua ini. Tuhan terus yang boleh mengingatkan mereka akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang terus menolong mereka agar mereka boleh menghidupi firman Tuhan, sehingga keluarga yang mereka jalani boleh sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang dapat mempersaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja maupun kehidupan bermasyarakat. Kami juga berdoa, seandainya Engkau menganugerahkan mereka anak atau anak-anak, mampukan mereka juga untuk dapat membimbing, mendidik anak atau anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan bagi keluarga kedua belah pihak, dari Saudara Tamrin dan Saudari Tanti, khususnya orang tua atau perwakilan. Kiranya mereka boleh semakin dekat satu dengan yang lain. Mereka boleh semakin dapat merasakan keutuhan dan juga kesatuan sebagai keluarga besar. Dan bila mereka juga dapat menaruh kasih dan juga dapat mendukung dengan doa-doa mereka agar kedua anak mereka ini dapat menjalani hidup berumah tangga seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan bagi acara selanjutnya setelah kebaktian ini, mungkin ada resepsi ataupun acara adat. Tuhan juga yang boleh beserta dengan mereka sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Inilah ya Bapa segenap doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Umat Tuhan, dengan sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Untuk kedua mempelai memberikan persembahan syukur, yang pertama sebagai suami istri melalui kotak persembahan, kemudian diikuti oleh kedua orang tua mempelai, dan untuk jemaat nanti ada petugas yang diedarkan. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi dengan menyanyikan dari KJ 393 bait pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya.
atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita berdiri, kita satu dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan Saudari Tamrin dan Saudari Tanti, oleh karena cinta kasih dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja di tempat ini. Dan juga ya Tuhan, ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu dan Saudara, kita masuk dalam pengutusan. Kita menyanyikan dari KJ 318 bait 1 dan 2, berbahagia setiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana lalamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota mana disadamu dan taat akan firman yang Kau beri.
semakin dahulu. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kami Majelis Jatibarang Pos Pusaka Negara mengucapkan selamat berbahagia untuk saudara kami Tamrin bersama saudari kami Pia. Semoga kedepannya selalu berbahagia. Dan semakin giat ke gereja, mari kita bersama-sama membangun gereja kita ini. Kami Majelis Jemaat Jatibarang Pusaka Negara minta maaf apabila ada kekurangan kami di dalam pelayanan kami. Kami Majelis Jatibarang minta maaf kepada saudara kami berdua. Sekian dari kami Majelis Jatibarang Pos Pusaka Negara. Terima kasih. Jadi kami dari keluarga Bapak Tompul, kami juga mengucap terima kasih kepada Majelis Jemaat Jatibarang dan juga Pos Jemaat Pusaka Ratu. Terlebih dahulu kami juga mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Markus Hadinata dalam pelayanan pemberkatan nikah anak kami ini. Mudah-mudahan keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia untuk selamanya. Terima kasih. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu.
mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Selamanya, selamanya kasih Yesus menyatukan kita. Tuhan berkatilah cinta kami yang suci, cinta bersemi untuk selamanya. Tiada yang dapat memisahkan cinta kita. Selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Selamanya, selamanya kasih Yesus menyatukan kita. Kasih Yesus menyatukan kita. Kasih Yesus menyatukan kita. Dari dua hati yang berbeda, kita telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu dalam Dia. Oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya Dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia. Hanya dalam Dia
kita telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu